Recording in progress. Ya, jadi ini ada pasien pertama, Mr. Andi usia 58 tahun dengan stroke ya, stroke dengan disfagia. Disfagia itu gangguan dalam menelan ya, gangguan dalam makan. Kemudian eh, karena kondisinya sulit makan itu ya, sulit untuk menelan, maka pasiennya mendapatkan dipasang NG, pasang enteral tube feeding ya, dengan high protein, high calorie formula melalui NGT. Saat ini pasiennya untuk kejangnya ini karena pasiennya stroke dengan mungkin ini stroke yang pendarahan ya, stroke dengan ada kejangnya, maka dokter memberikan phenytoin oral suspension ya, oral phenytoin suspension diberikan bersama-sama dengan makanan melalui jalur yang sama yaitu NGT ya, 3 kali sehari. Makannya pasien 3 kali sehari, makanan high protein, high kalori formulanya 3 kali sehari diberikan ke pasien. Oral phenytoin-nya juga dalam bentuk suspensi cairan diberikan 3 kali sehari juga ke pasien ya. Nah, setelah 3 hari setelah mendapatkan terapi ini ya, dipasang NGT, kemudian feedingnya lewat NGT, phenytoin-nya juga lewat NGT. eh, Perawat melaporkan bahwa pasiennya ini mengalami mengalami kejang yang berkelanjutan ya, dan dicek bahwa phenytoin levelnya atau kadar phenytoin di dalam darahnya itu ternyata rendah. Harusnya range terapeutiknya 10 sampai 20 miligram per liter, tetapi pada pasien ini hanya 4 miligram per liter. Artinya apa? Phenytoin yang diberikan lewat NGT itu tidak mencapai sirkulasi pada level yang diharapkan. Ya, akhirnya eh, farmasinya request ke konsultasi ke sejawat gizi untuk mereview feeding regimennya. Ya, oke, ini satu. Ya, kemudian yang kasus kedua, ada yang kira-kira kepikiran nggak ini kira-kira kenapa? Atau dugaan, dugaan Anda ini kenapa? Silakan ada yang mau angkat tangan, ada yang mau coba berpendapat? Kira-kira kenapa? Pasien stroke dengan kejang ya, dikasih penanganannya dikasih NGT, kemudian diberikan phenytoin, tujuannya untuk menghentikan kejang ya, phenytoin itu anti kejangnya, diberikan bersama-sama dengan makanannya ya. Kemudian setelah dicek, ternyata kejangnya pasien ini tidak tertangani dengan baik, dicek ternyata kadar phenytoinnya subterapeutik. Kira-kira kenapa? Apa dugaan Anda? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Apakah suka dipanggil ini ya? Bentar ya. Mungkin Muhammad Ibadur Rahman mungkin ada yang mau coba jawab? Mau coba jawab? Muhammad Ibadur Rahman? Abinaya mungkin? Mau coba menjawab? Kira-kira kenapa? Ya, silakan.
Jadi membuat Phenytoin-nya kenapa nih? Obatnya kenapa? Apa yang terjadi pada Phenytoin ini? Oke, jadi ini intinya ada interaksi ya. Interaksinya kemungkinan besar interaksi di sebelum obat itu diserap. Jadi Phenytoin berinteraksi dengan makanan atau zat-zat nutrisi yang diberikan oleh dietitian ya. Kemudian dia berinteraksi membuat Phenytoin-nya ini tidak diserap dengan baik, sehingga yang masuk ke sirkulasi akhirnya berkurang. Ya, sehingga yang terjadi apa? Obatnya jadi tidak efektif. Ya, Phenytoin-nya kadarnya rendah di dalam plasma. Ya, nomor dua. Sekarang kasus dua ya. Sorry. Oke, silakan baca dulu. Oke, kasus kedua ini seorang perempuan usia 65 tahun ya, datang dengan gangguan di jantungnya ya, namanya atrial fibrilasi ya. Kemudian pasien ini dapat obatnya yaitu warfarin. Warfarin ini adalah obat antikoagulan. Sudah dapat warfarin 6 bulan terakhir ya, dan INR itu adalah sebenarnya INR itu adalah parameter laboratorium yang dijadikan ini ya parameter untuk menilai apakah terapi antikoagulannya ini sudah adekuat atau belum. Ya, range-nya 2 sampai 3 gitu ya. Kemudian eh, pasien ini ternyata kemungkinan gemuk ya. Kemudian pasiennya konseling berat badan. Ya, konseling berat badan, kemudian datang ke ahli gizi. Kemudian ahli gizinya menyarankan eh, menyarankan untuk memperbanyak eh, sayur-sayuran yang warnanya hijau gelap ya, leafy green vegetables ya, contohnya bayam, kali, brokoli ya, untuk meningkatkan fiber sama mikronutrien intake-nya. Nah, setelah 2 minggu setelah eh, menuruti apa ya rekomendasi dari nutrisionis, akhirnya INR-nya dia turun jadi 1,4, yang mana hal ini menunjukkan bahwa warfarinya, efikasi warfarinya menurun ya. Jadi harusnya target range-nya INR-nya 2 sampai 3, tapi dia turun jadi 1,4. Artinya pasien ini kalau seperti ini kondisinya, ini bisa meningkat resikonya untuk mengalami stroke ulang. Ya, meningkat resikonya mengalami stroke ulang, padahal warfarinya ini nggak dirubah loh dosisnya ya. Dosisnya tetap ya, dan kan sudah 6 bulan dia terapi ya. 6 bulan terapi, kemudian sudah adekuat dosisnya, tapi setelah makan beberapa sayuran ini, kemudian INR-nya ini tidak mencapai target lagi, yang artinya warfarinya ini mengalami penurunan fungsi ya atau efikasi klinis. Meskipun dosisnya tidak berubah ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini adalah salah satu contoh kasus interaksi obat juga ya, bahwa obat bisa berinteraksi dengan makanan. Tapi dalam konteks ini adalah salah satu contoh eh, interaksi ya, dan interaksi obat itu bisa terjadi, bisa mulai dari absorpsi, distribusi, bisa kemudian metabolisme maupun ekskresi. Tapi biasanya yang banyak atau sering dibahas itu adalah absorpsi dan metabolisme. Ya, jadi sebenarnya disinilah peran penting Anda untuk mengetahui ya kenapa kok harus belajar farmakokinetik, karena untuk mengetahui eh, bagaimana sih sebenarnya obat itu diserap oleh tubuh ya, kemudian didistribusikan di dalam tubuh kita, kemudian bagaimana obat itu dikeluarkan dari tubuh dengan metabolisme dan ekskresi. Dan ada 2 kali pertemuan yang akan kita lakukan. Pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas 2 aspek awal dari farmakokinetik, yaitu bagaimana obat diserap dan bagaimana obat itu didistribusikan. Oke, jadi ada 4
aspek yang akan dibahas di farmakokinetik ya. Kita menyingkatnya ADME ya. Tapi secara umum farmakokinetik itu adalah obat itu kalau masuk ke dalam sistem biologi, entah itu ke hewan coba, entah itu ke manusia, ya obat ini mengalami apa saja di dalam tubuh kita, ya itu adalah farmakokinetik, ya. Kalau tadi rute pemberian obat yang paling umum kan oral ya, yang Anda tahu ya, obat masuk ke dalam mulut, masuk ke esofagus, masuk ke lambung, di lambung obatnya ini diapain ya, kemudian setelah obatnya masuk setelah lewat dari lambung, kemudian obatnya masuk ke intestin, di intestin obatnya diapain, dan seterusnya. Ini akan kita bahas hari ini. Jadi dua yang akan kita bahas, yang pertama absorpsi dan distribusi. Ya. Nah, ini adalah prinsipnya. Jadi obat ini bisa diberikan sebenarnya tidak hanya oral ya, Dek ya. Obat ini bisa diberikan injeksi, bisa diberikan inhalasi, ya, bisa diberikan di bawah lidah atau yang kita sebut sublingual. Injeksi pun macam-macam, ya. Ada yang intravena langsung ke pembuluh darah vena, ada yang ke lapisan otot intramuskuler, ya, misalnya yang suntik bokong kanan, bokong kiri itu di otot, ya. Suntik di lengan itu di otot. Tapi kalau Anda tahu suntik insulin ya, itu subkutaneus ya. Ada yang model obat yang sifatnya implan ya. Jadi di admin berikannya itu secara kontinu. Jadi dipasang alat, alatnya kemudian akan mengeluarkan obat itu secara kontinu ke tubuh ya. Contohnya KB implan ya. Atau alatnya memang dipasang di tubuh bagian tertentu dan dia melepaskan hormon terus-menerus ya, atau berfungsi eh, sebagai ini misalnya di reproduksi IUD ya. IUD dipasang selama katakanlah 3 sampai 5 tahun ya, dia memang memiliki efek untuk eh, kontrasepsi di situ ya, dan seterusnya. Ada obat yang jadi macam-macam, ada obat yang diberikan lewat anus juga rektal ya. Obatnya diberikan rektal, tapi obat ini eh, bisa terdistribusi ke seluruh tubuh. Ada kalanya juga obat diberikan rektal, tapi dia tujuannya adalah untuk eh, memberikan efek lokal di situ juga ada, dan seterusnya. Ada obat yang topikal. Topikal itu diberikan di tetes mata, tetes hidung ya, kemudian dioleskan di kulit. Jadi macam-macam ya. Ini nanti kita akan bahas di sini. Jadi obat itu ketika diberikan ya, kalau dia diberikan hmm, kalau dia diberikan pada rute-rute tertentu ya, itu obat tidak mencapai sistemik ya, atau sedikit sekali mencapai sistemik. Contohnya obat tetes mata ya, tetes telinga, obat yang dioleskan di kulit itu hampir tidak mencapai systemic circulation. Ya, kalaupun iya itu sangat sedikit sekali ya, sedikit sekali, hampir tidak bisa. Tapi kalau obat itu diinjeksikan intravena, diinjeksikan intramuskuler ya, diinjeksikan atau diminum lewat mulut ya, itu obat ini akan mencapai sirkulasi sistemik. Ya, ketika obat ini mencapai sirkulasi sistemik, ya, obat ini akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Sekali lagi ya, obat ini akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Ya, hari ini kita akan belajar di sini aja sebenarnya ya, bagaimana obat itu diserap, ya, diabsorpsi, ya. Dan kita akan belajar khusus lebih banyak di yang absorpsinya via intestin atau obat yang diberikan lewat oral ya. Kemudian setelah obat itu masuk ke sirkulasi sistemik, bagaimana obat itu didistribusikan ya, distribusikan. Jadi sekali lagi hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika obat itu mencapai sirkulasi sistemik, obat itu tidak akan milih-milih dia mau kemana ya, Dik ya. Obat itu akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Misalnya nih, Anda minum CTM ya. CTM itu obat untuk gatal-gatal ya, terkenalnya ya. Obat untuk gatal-gatal misalnya ya. Minum CTM, gatal-gatalnya di kulit ya.
Tapi ketika CTM ini diberikan, ya CTM ini dia juga akan ke otak, ke jaringan otak, dia juga akan ke jantung, dia juga akan ke hepar, dia juga akan ke jaringan lemak, dia juga akan ke jaringan GI tract, ya. Jadi semua obat yang masuk ke dalam tubuh, kalau dia mencapai sirkulasi sistemik, obat itu tidak bisa memilih mau kemana. Itu prinsip yang harus Anda tahu pertama. Ya, obat itu dia akan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Ya. Sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan, atau kalau punya pertanyaan silakan diketikkan di kolom chat, nggak apa-apa ya, silakan sambil jalan. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Nanti ya, ketika obat itu masuk ke sirkulasi sistemik, maka obat itu ya akan jalan-jalan kemana-mana ya. Ke dalam tubuh ini akan jalan-jalan kemana-mana. Anda tahu misalnya rute oral ya, obat itu masuk mulut, masuk esofagus, di lambung, dia ketemu dengan berbagai macam makanan yang barengan mungkin dimakan oleh pasien ya. Kemudian menunggu pengosongan lambung selesai, kemudian masuk ke intestin. Di intestin obat ini akan diserap. Ya, di intestin obat ini ada pada kondisi dia sudah siap untuk diserap. Dia ada pada ukuran molekul yang sangat kecil yang sudah siap untuk diserap melalui sel-sel yang ada di usus halus ya. Ketika dia sudah masuk ke sirkulasi sistemik, maka obat ini akan dipompa oleh jantung, dia akan jalan-jalan ke seluruh tubuh ya. Obat ini bisa mampir ke hepar misalnya. Oh sorry, ini ada yang salah ya. Kalau kita berikan secara oral, ini beda dengan yang rute lain ya. Kalau obat ini diberikan secara oral, mungkin Anda secara autonomi paham bahwa vaskuler dari yang dari intestine, dari GI tract itu tidak langsung ke sistemik dulu ya. Dia mampir ke sirkulasi portal. Mungkin adik-adik tahu ya, sirkulasi portal ujungnya kemana? Ke hepar. Ya, jadi nanti dia akan di hepar dia akan mengalami apa? Akan mengalami metabolisme. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan kedua. Setelah obat itu mengalami metabolisme, maka obat ini akan dirubah menjadi molekul yang sifatnya polar. Ya, molekul yang sifatnya polar, yang larut air, ya, atau hidrofilik, dan akhirnya ketika dia dikembalikan ke sirkulasi, obat itu siap untuk dikeluarkan dari sistem tubuh lewat urin. Ya, jadi rute pengeluaran obat yang paling banyak itu adalah lewat urin. Ya, diekskresikan lewat urin. Dia akan dilarutkan di urin, larut air, kemudian dikeluarkan dari tubuh. Ya, tapi kalau obat ini nggak bisa dimetabolisme menjadi molekul yang polar atau larut air, obat ini akan mengalami nasib yang kedua. Dia akan dieliminasi melalui ductus biliaris ya. Jadi di hepar dia akan dikeluarkan lewat ductus biliaris, masuk ke intestin lagi, di intestin dia akhirnya keluar lewat feses. Ya. Contoh obat KB ya. Obat KB itu rata-rata dia susah banget dirubah menjadi polar, obatnya akan dikeluarkan lewat feses. Tapi kebanyakan obat itu bisa dirubah menjadi polar atau larut air, kemudian dikeluarkan lewat ginjal. Jadi metabolisme dan eliminasi itu akan kita bahas di pertemuan kedua. Biasanya eliminasi ini memerlukan proses metabolisme dulu. Ya, metabolisme dulu baru dieliminasi. Gitu ya. Oke, sebagian dari obat yang ada di sistemik ini, dia juga akan mampir ke site of action. Ya, misalnya yang tadi phenytoin. Phenytoin itu site of action-nya di sistem saraf pusat. Jadi ketika obatnya sudah masuk ke systemic circulation, obatnya akan dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Ya, sebagian dari obat itu akan mampir ke otak. Ya, di otak phenytoin ini akan bertemu dengan reseptornya. Ya, kemudian menyebabkan efek obat, ya, efek pengobatan. Ya, nanti ini akan dibahas di farmakodinamik ya. Farmakodinamik nanti akan membahas ini. Bagaimana obat itu ketemu dengan reseptornya, bagaimana obat ini eh, berinteraksi dengan reseptornya, kemudian menyebabkan efek klinis. Ya, itu akan dibahas di farmakodinamik. Kita akan fokus di sini farmakokinetik ya. Bagaimana obat itu masuk ke dalam sistem tubuh.
Bagaimana obat itu didistribusikan di tubuh kita, bagaimana obat itu dikeluarkan dari tubuh kita. Itu ya. Nah, ini adalah parameter farmakokinetik, nggak usah dihafalkan ya. Ini nggak usah, kita skip aja. Tapi pada prinsipnya inilah parameter-parameter farmakokinetik ya. Eh, ini contohnya oral availability atau oral bioavailability. Jadi mungkin Anda bisa bayangkan begini, kalau Anda minum paracetamol katakanlah 500 miligram ya. Menurut Anda apakah semua paracetamol itu akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik? Jadi kan gini ya, obat itu diberikan secara oral katakanlah ya 500 miligram di awal. Kemudian obatnya akan masuk mulut, esofagus, di gaster ketemu asam lambung ya. Kemudian masuk intestin, di intestin akan ketemu banyak sekali mikrobiota di situ. Kemudian akan ketemu hmm, enzimatik proses juga di intestin ya. Jadi beberapa obat nanti kalau dia ketemu suasana yang terlalu asam atau terlalu basah, obat ini akan mengalami ionisasi ya, ionisasi. Jadi obat yang asam, kalau dia ketemu lingkungan yang basah, maka dia akan terionisasi. Atau sebaliknya, obat yang basah ketemu lingkungan yang sangat asam, dia juga akan terionisasi. Obat yang terionisasi ini akan susah sekali untuk diabsorpsi. Ya, jadi otomatis kalau misalnya Anda minum obat, obatnya diketahui dia sifatnya asam, contohnya aspirin ya. Minum aspirin 500 minum aspirin kemudian dia sifatnya asam ya. Mungkin pada saat dia ada di lambung, ya, obat ini tidak terionisasi ya. Tapi ketika obat ini masuk ke intestin, intestin ini suasana alkali, sifatnya basa. Obat asam ini dia akan terionisasi menjadi obat yang ini ya. Kalau obat ini terionisasi, maka obat ini susah untuk diserap. Ya, obat ini susah untuk diserap. Akhirnya obat ini eh, sebagian tidak bisa terserap, sehingga nanti yang masuk ke sirkulasi portal, ya, sirkulasi portal ini akan berkurang. Jadi obatnya yang di lambung misalnya rusaknya 1%, ya. Kemudian masuk ke intestin karena suasananya alkali yang terionisasi katakanlah 5%. Sisanya kan tinggal 94%, ya. Obatnya masuk vena porta. Di vena porta kemudian obatnya berujung atau bermuara ke hepatosit. Ya, di hepatosit dia akan mengalami metabolisme lintas pertama. Ya, metabolisme lintas pertama. Ketika obatnya mengalami metabolisme lintas pertama, maka sebenarnya molekul obat di hepar ya, proses metabolisme itu nanti kita akan belajar ya, itu akan mengubah struktur obat secara menyeluruh deh. Ya, yang awalnya itu polar, awalnya non polar menjadi polar. Jadi dia dirubah strukturnya total. Karena dirubah total, dia tidak jadi molekul yang awalnya aktif menjadi molekul yang tidak aktif. Ya, sehingga obat itu setelah lewat hepar, sebagian obat ini akan dibuat tidak aktif. Jadi bisa dipahami ya, kalau obat diminum secara oral, dia akan dirusak di lambung, dirusak di sebagian rusak di intestin, mungkin tidak terserap semuanya ya. Kemudian kalau dia masuk ke hepar duluan, ya, ada yang kita sebut sebagai metabolisme lintas pertama, obat ini akan dinonaktifkan. Sehingga nanti sisa obat aktif yang masuk ke sirkulasi sistemik, ya, itu mungkin tinggal 80% katakanlah ya atau tinggal 85%. Ini yang kita sebut sebagai bioavailability. Bioavailabilitas obat. Jadi obat yang masuk awal katakanlah 500 miligram setelah melalui GI tract, melalui hepar, metabolisme di hepar, obat itu mencapai sirkulasi sistemik pertama kalinya ya. Berapakah persentase obat yang masih aktif atau masih memiliki efek farmakologis yang aktif dibandingkan dengan yang diberikan di awal, ini yang kita sebut bioavailability. Ya, di tabel ini yang pertama ini.
Sampai sini bisa dipahami. Ini adalah hal yang penting ya. Untuk Anda juga ini penting ya. Oral bioavailability. Nggak usah menghafalkan angka di bawah ini ya. Tapi kalau Anda lihat, Anda bisa lihat di sini ya. Ada yang bioavailability-nya secara oral dia macam-macam. Ada yang hanya 23%. Ya, berarti banyak sekali yang rusak nih setelah melalui DDI track ya. Ada yang 90% cukup bagus, ada yang 60-an, ada yang 50-an persen dan seterusnya. Oke. Kemudian Anda lihat di sini urinary excretion, ini berarti obat yang diekskresikan lewat urin ini berapa persennya. Kalau dia kadarnya rendah-rendah seperti ini, berarti kemungkinan besar obat ini dikeluarkan lewat jalur yang lain ya, kalau dia kecil sekali ya, dan seterusnya. Kemudian persentase yang terikat di plasma dan seterusnya. Oke. Berkaitan dengan absorpsi, sementara ini mungkin kita akan belajar ini dulu, oral bioavailability, kemudian hmm, ikatannya berapa persen di plasma, kemudian volume distribusi. Ini dulu ya, tiga hal ini. Kalau oral bioavailability tadi yang saya sampaikan ya, bioav itu adalah persentase obat yang mencapai sirkulasi sistemik dalam kondisi aktif secara farmakologis dibandingkan dengan pemberian awal. Ya, sedangkan persentase yang berikatan, sedangkan persentase obat yang berikatan di plasma ini adalah persentase obat yang terikat dengan protein, ya, terikat dengan protein itu berapa persen, ya, berapa persen dari total yang ada di plasma. Jadi kayak kembali ke sini lagi ya. Jadi ketika obat itu masuk ke sirkulasi sistemik, ya, obat itu masuk ke sirkulasi sistemik, itu ibaratnya ini aja ya, kalau masuk Anda obat masuk ke sirkulasi sistemik itu nasibnya ada dua ya. Dia berikatan dengan protein ya atau dia bebas ya. Kalau obat itu berikatan dengan protein, maka obat ini cenderung dia akan stay di plasma atau sirkulasi sistemik. Tapi kalau obat ini bebas ya, obat ini bisa jalan-jalan atau terdistribusi ke berbagai macam kompartemen yang ada di dalam tubuh. Dia mau ke otak bisa ya, dia mampir ke hepar bisa, dia dieliminasi di ginjal bisa, dia ke site of action bisa. Jadi prinsip dasarnya adalah obat itu kalau dia itu free, dalam kondisi free, ya, dia sedang bebas, tidak terikat dengan protein, dia bisa jalan-jalan kemana-mana. Sedangkan obat yang dia cenderung terikat dengan terikat dengan protein plasma, entah itu albumin, entah itu globulin atau protein-protein yang lain, obat itu cenderung dia akan tetap stay di plasma. Ya, jadi kalau diukur ya dibandingkan secara proporsional, kalau misalnya obat itu ikatan proteinnya tinggi, maka obat ini akan cenderung ada di kompartemen sirkulasi sistemik. Sedangkan obat yang dia ikatan proteinnya rendah, obat ini cenderung dia akan terdistribusi ke jaringan-jaringan yang lain. Sehingga nanti dari sini kita tahu apa yang disebut dengan volume distribusi. Ya, volume distribusi. Kalau obatnya ini cenderung, ya, obatnya ini cenderung dia jalan-jalan ke bagian tubuh yang lain, ya, cenderung ke jalan-jalan ke bagian tubuh yang lain, sedangkan di plasmanya sedikit, obat ini biasanya volume distribusinya tinggi. Contoh ini ya, tinggi sekali nih. Ya. Tapi kalau misalnya obat ini cenderung terikat dengan plasma protein, ya, maka biasanya ya, tapi tidak selalu ya, biasanya volume distribusinya rendah. Oke, saya kembali ke sini ya. Kita mulai yang pertama dulu absorpsi. Tapi kurang lebih penjelasannya yang tadi ya. Oke, obat itu macam-macam ya, Dik ya. Ada yang dalam bentuk solid. Solid ini bisa tablet, kaplet ya, atau obat dalam bentuk kapsul ya. Ada obat yang sudah disediakan dalam bentuk granul ya. Ada juga obat yang dalam bentuk fine particles yang biasanya itu sudah dilarutkan di sirup misalnya. Sudah dalam bentuk sirup, partikel-partikel yang sudah kecil. Nah,
ketika dia masuk ke dalam sistem tubuh kita secara oral misalnya ya, maka nah, Anda bisa lihat di sini, kalau dia ada dalam bentuk solid, maka proses pelarutannya ya, dissolution prosesnya ini eh, membutuhkan banyak waktu, cukup banyak waktu ya, dibandingkan dengan yang bentuk granul atau dibandingkan dalam bentuk yang fine particles. Yang fine particles ini ya sudah dia akan langsung terlarut di dalam cairan GI tract-nya pasiennya, kemudian dia sudah siap untuk diserap di sini ya. Ini adalah luminal fluid-nya ya. Jadi obat masing-masing bentuk obat ini dia akan terlarut di gastric juice ya atau di intestinal fluid atau luminal fluidnya ini, kemudian dia akan masuk ke enterosit ya. Masuk ke enterosit ini dalam bentuk yang kalau dia tidak terion dan tidak terikat dengan apapun. Intinya gitulah ya. Jadi obat ini nanti diserap kan tujuannya ke sini ya. Tujuannya ke sini. Di sini tuh ada vaskularisasi di sini. Jadi dia harus melalui enterosit dua kali ya. Membran yang apikal dan membran yang basolateral. Dia gitu ya. Eh, di antara luminal fluid ya dengan enterosit ini ada yang namanya lapisan khusus. Tapi Anda nggak perlu memahami itu terlalu detail ya. Tapi intinya di sini dulu. Bentuk obat ya akan berpengaruh terhadap seberapa lama obat ini membutuhkan waktu untuk siap diserap. Jadi dari sini saja kita bisa tahu ya, obat kalau di dalam bentuk sirup, karena dia itu bisa langsung terlarut di dalam luminal fluid, maka obat ini siap diabsorpsi. Sedangkan obat dalam bentuk tablet ini membutuhkan waktu untuk dia terlarut dalam luminal fluid sehingga membutuhkan waktu untuk bisa diserap. Ya, sehingga dari sini kita tahu bahwa yang sirup mungkin saja ya potensi untuk onset obatnya lebih cepat daripada yang solid. Adalah awalnya itu adalah mulai dari obat itu diberikan, entah itu diminum, entah itu disemprotkan, entah itu topical, sampai obat itu memberikan efek klinis, ini namanya onset. Ya, efek klinis itu bisa muncul kapan, Dek? Efek klinis itu bisa muncul kalau obat itu sudah sampai di sini, site of action. Ya, site of action. Contoh ya, contohnya ada pasien lagi nyeri otot. Ya. Pasien nyeri otot, kemudian dokternya memberikan, hmm, katakanlah ibuprofen ya. Ibuprofen diberikan lewat mulut ya, secara oral. Ya. Pasiennya kebetulan minum ibuprofen setelah makan gulai kambing ya. Minum ibuprofen setelah makan gulai kambing. Nah, Anda bisa membayangkan perjalanannya ibuprofen ini, ya, mulai dari pasiennya makan, setelah makan makanan yang berlemak, ya, berlemak bersantan juga ya, kemudian minum ibuprofen setelahnya. Kan ini butuh waktu untuk ngosongin lambung, bisa mungkin 1 jam, 1,5 jam ya. Kemudian obatnya ibuprofen tadi akan berinteraksi dengan gastric juice-nya ini selama 1,5 jam di situ. Sehingga ada mungkin beberapa partikel dari ibuprofen yang mengalami kerusakan ya atau terionisasi dan seterusnya. Kemudian masuk ke intestin ya. Di intestin ini dia akan baru dia akan mulai diserap ya, mulai diserap. Setelah dari intestin ya, obatnya akan masuk ke mana? Obatnya akan masuk ke vena porta. Di vena porta mengalami apa? Metabolisme lintas pertama dulu. Ya, metabolisme lintas pertama dulu, kemudian setelah itu masuk ke sirkulasi sistemik. Di sirkulasi sistemik, baru obatnya akan masuk ke vena cava inferior, masuk ke jantung ya, masuk ke sirkulasi paru, masuk ke sirkulasi jantung yang sebelah.
kiri baru dipompa ke seluruh tubuh. Barulah saat itu ibuprofen akan terdistribusi ke seluruh tubuh. Yang salah satunya ya, yang tidak terikat protein, obat itu akan masuk ke site of action. Ketemu sama apa? Ketemu sama entah itu reseptornya, entah itu enzim ya. Kebetulan ibuprofen ini dia akan menghambat siklooksigenase enzimnya namanya ya. Siklooksigenase ini enzim yang bertanggung jawab untuk produksi prostaglandin. Prostaglandin ini yang berkontribusi terhadap respon nyeri yang dialami pasien. Jadi intinya si ibuprofen ini dia akan menghambat kerja dari siklooksigenase sehingga menurunkan kadar prostaglandin. Nah, karena kadar prostaglandinnya diturunkan sehingga responnya adalah inflamasinya menurun. Ya kan gitu ya. Nah, mulai dari obat ini diberikan sampai obat itu ketemu sama siklooksigenase dan dihambat prostaglandinnya, ya, dan reduction dari prostaglandin ini berefek ke nyeri yang menurun, ini yang kita sebut onset obat. Jadi yang mempengaruhi onset obat apa? Yang mempengaruhi onset obat ini keluar di soal ya. Mulai dari bentuk obatnya, ya. Karena kalau bentuk obatnya itu sudah fine particles, maka obatnya ini cenderung mudah sekali diserap. Tapi kalau obatnya itu masih dalam bentuk solid form, maka dia susah untuk diserap. Satu ya, butuh waktu. Yang kedua apa? Pengosongan lambung ya. Obat ini akan masuk ke lambung. Prinsipnya lambung itu ini ya, lambung itu makanan yang masuk lambung dia akan dicerna dulu. Ya, jadi kalau obat masuk bareng dengan makanan, maka obatnya ini akan diputer-puter di lambung, dicerna dulu di lambung bersamaan sampai dengan eh, makanan itu selesai dicerna. Itu yang perlu Anda pahami ya. Dan obat ini tidak akan dikeluarkan dari lambung, kan ada sphincter kan di lambung ya, sphincter piloriknya ya, sphincter pylorus itu dia akan menutup hingga makanannya selesai dicerna. Jadi kalau pasien ini makan barengan dengan makanan yang fatty, makanan yang berlemak ya, maka pencernaannya akan cenderung lama. Pengosongan lambung ini berpengaruh signifikan ya. Tapi kalau pasiennya minum obat hanya dengan segelas air putih, ya, maka ya dia akan cepat sekali lewat di lambung. Intinya obat itu akan masuk di lambung, dia akan apa ya, proses disolusinya akan berlangsung relatif lebih cepat ya. Dan karena tidak diminum bersama dengan makanan, obat ini akan cepat saja lewat di lambung, dia akan masuk ke intestin. Ya, setelah di intestin dia baru diserap. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau proses metabolisme di hepar saya kira relatif cepat ya. Tapi biasanya berpengaruh signifikan itu adalah yang di lambung ya. Seperti itu. Jadi yang mempengaruhi onset adalah satu bentuk obatnya atau formulasi obatnya. Yang kedua adalah karakter fisikokimia obat yang lain ya. Apakah obatnya asam atau basa ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pengosongan lambung pasien. Pasien-pasien itu ada yang pengosongan lambungnya memanjang, ada yang normal ya. Contoh yang memanjang adalah contohnya pasien dengan diabetes yang sudah lama, itu biasanya akan mengalami gastropati. Jadi pasiennya memang itu setelan awalnya memang pengosongan lambungnya relatif lama. Ya, pada pasien yang seperti ini, Anda bisa prediksi bahwa bisa jadi onset obatnya lebih lama daripada pasien yang normal. Itu faktor pengosongan lambung. Yang berikutnya adalah faktor first pass metabolism, yaitu metabolisme lintas pertama yang ada di hepar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Em, Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan obat yang diberikan secara injeksi? Untuk onsetnya, injeksinya ini intravena. Ada yang mau jawab? Ada obat diinjeksikan lewat intravena, ya. Kira-kira menurut Anda onset obatnya gimana? Cepat atau lambat? Ada yang mau coba jawab? Silakan. Anggun.
Izin menjawab, dokter. Penyerapannya akan jauh lebih cepat, dokter. Soalnya berarti nge-skip digestive system. Oke, good ya. Ya kurang lebih begitulah ya. Kalau obat diberikan injeksi, onsetnya cepat ya. Kalau injeksi intravena itu sebenarnya kalau kita kembali ke gambar ini, obatnya itu sebenarnya sudah langsung diberikan secara sistemik ya, secara sistemik. Jadi obatnya melewati berbagai macam barrier yang tadi itu, barrier GI tract, barrier hepar ya, dia langsung masuk ke sistemik. Dan setelah di sistemik, obatnya akan masuk ke ujungnya adalah ya vena cava. Di vena cava dia langsung ke sistem sirkulasi sistemik, dia akan langsung masuk ke site of action jauh lebih cepat. Ya, hitungan menit biasanya obatnya sudah nyampe di bahkan ada yang hitungan detik sudah nyampe ke site of action bisa. Ya, masuk ke site of action kemudian menyebabkan efek farmakologis. Ya, misalnya pasiennya tadi kejang ya, kemudian diberikan antikonvulsan, diberikan intravena di konvulsannya. Ya, efeknya cepat hitungan menit ya. Oke, kalau oke. Tapi kalau nanti mungkin nanti juga akan dibahas ya, secara aspek farmakodinamik itu ada aspek farmakodinamik yang menentukan onset obat juga ya. Tergantung reseptor obatnya tipe yang mana, Dek. Kalau dia, jadi nanti tipe reseptor obat. Jadi obat itu kalau sudah di site of action, dia akan ketemu dengan reseptornya. Nah, reseptor obat itu macam-macam ternyata. Ada reseptor obat yang dia cepat sekali responnya, hitungan milisecond. Ada reseptor obat yang butuh waktu berjam-jam untuk bisa baru memberikan efek farmakologi. Yang seperti ini ya, ini juga dipengaruhi oleh aspek farmakodinamik. Tapi nanti akan dibahas oleh Dokter Dian kalau nggak salah ini ya nanti akan dibahas di sini. Tapi dari aspek farmakokinetik Anda bisa membayangkan ya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap awal mula kerja obat itu sangat tergantung dari jenis formulasi obatnya. Yang kedua, rute mana obat itu diberikan. Kalau tadi ya rute oral biasanya onsetnya pasti lebih lama daripada kalau obat itu diberikan secara sistemik langsung. Contohnya injeksi intravena. Ya. Yang ketiga adalah karakter dari obatnya sendiri, ya. Obatnya ini apakah dia cenderung terionisasi di GI tract atau tidak, ya. Yang berikutnya adalah fungsi dari tempat absorpsinya, organ di mana obat itu diabsorpsi, ya. Kalau rute oral, maka fungsi dari lambung ini berpengaruh terhadap onset obat. Kalau lambungnya cenderung lama pengosongannya, maka onsetnya cenderung lama. Kalau pengosongannya cepat, berarti cenderung cepat. Ya, tapi kalau obatnya itu diberikan secara ini ya, contohnya secara injeksi intramuskuler ya, di obatnya diberikan suntikan, suntikannya ke otot. Fungsi otot ya, fungsi organ tempat absorpsinya ini ya, ini juga berpengaruh terhadap konsep obat. Nah, contohnya ya, ada pasien-pasien yang eh sini. Jadi kalau obat itu disuntikan katakanlah di lengan sebelah kanan ya, di deltoid, di otot deltoid ya. Obat ini akan pelan-pelan diabsorpsi oleh pembuluh darah yang ada di otot itu ya, pelan-pelan. Tapi dia akan langsung masuk ke sistemik ya, sistemik. Nah, ada beberapa pasien yang dia sudah memiliki penyakit yang menyebabkan perfusi ke organnya ini, organ perifernya ini memang terganggu, Dik. Jadi kalau disuntikkan lewat otot, obat itu penyerapannya atau absorpsi lewat pembuluh darah yang ada di otot ini cenderung lebih lama daripada eh, orang normal ya. Sehingga otomatis ini akan berpengaruh ke onset obat. Ya, seperti itu. Bioaf juga gitu ya. Bioaf itu kalau diberikan oral tadi saya sudah jelaskan ya. Bioavailability-nya macam-macam, sangat tergantung dari apa? Seberapa banyak obat yang rusak di lambung, seberapa banyak obat yang dirusak di intestin atau dinonaktifkan atau diionisasi di intestin, dan seberapa banyak obat itu di metabolisme di liver ya sebelum obat itu masuk ke sirkulasi sistemik itu mempengaruhi bioaf. Tapi kalau obatnya masuk ke intravena ya itu sebenarnya by definition obat itu langsung masuk ke sistemik sehingga yang diberikan
dengan obat yang masuk ke sistemik itu sama persis, ya, sehingga bisa dikatakan bioafnya 100%. Bisa dipahami di sini ya. Jadi, rute pemberian obat yang diberikan secara intravena, bioafnya 100%. Karena by definition sebenarnya jumlah obat aktif yang masuk ke sistemik, yaitu masuk ke vena, sama persis dengan obat yang diberikan atau diinjeksikan. Jadi bioafnya 100%. Bisa dipahami di sini ya. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan bioaf obat yang diinjeksikan lewat otot? Coba. Menurut Anda, apakah 100% atau kurang dari 100%? Ada yang mau coba tebak? Ada yang mau coba? Nisrina mungkin? Menurut Anda 100% atau kurang dari 100%? Ini soalnya saya tertarik nunjuk Nisrina karena gambarnya hewan ini. Kayak avatar sepertinya. Oke, Nisrina silakan. Halimah mungkin? Menurut Anda obat yang diinjeksikan lewat otot, ya, intramuskuler, itu apakah bioafnya 100% atau tidak? Silakan. Menurut saya tidak 100%. Kenapa kok tidak 100%? Ada alasannya nggak? Kenapa kok nggak 100%? Mungkin saya pikir karena harus diabsorpsi ke pembuluh darah dahulu. Oke, ya. Jadi kalau diberikan secara intramuskuler, obat ini kemungkinan bioafnya nggak 100% karena ketika obat ini diberikan di otot, ya, dideposit di otot, yang diserap itu proses penyerapan dari otot ke vaskulernya ini kemungkinan tidak 100%. Tidak semua, ya. Tergantung dari bagaimana perfusi perfusi obatnya, apa, perfusi vaskulernya, vaskularisasi di ototnya, ya. Tapi bisa jadi mendekati 100%, bisa 98%, 99%, ya. Injeksi subkutan juga sama. Jadi obatnya itu diinjeksikan lewat di bawah kulit, ya, jaringan di bawah kulit. Di bawah kulit itu akan banyak sekali pembuluh darah. Kemudian tergantung dari vaskularisasi atau pembuluh darah yang ada di bawah kulit itu. Kalau dia cukup bagus, vaskularisasinya, perfusinya cukup bagus, maka obat itu akan diserap dengan baik, ya. Tapi biasanya juga mendekati 100%, ya. Dan ada rute-rute yang lain, nanti akan kita bahas, ya. Kita lanjutkan dulu. Ini sama, ya. Obat itu, ini kita lewati aja. Oke, kita lewati ya, ini nggak usah. Nah, kebanyakan obat ini masuk ke dalam sistem tubuh kita melalui enterosit itu melalui simple atau passive diffusion. Namanya juga difusi, jadi kalau difusi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, ya. Kalau pasiennya minum obat dengan konsentrasi tertentu, kemudian dia terlarut di luminal fluidnya, konsentrasinya cukup tinggi, maka kemungkinan obat itu akan masuk, ya, kemudian masuk ke dalam enterosit, enterosit ke apa yang basal membrannya juga akan cukup deras masuknya, ya, dibandingkan kalau perbedaan konsentrasinya rendah, ya. Semakin eh, semakin tinggi, ya, derajat eh, gradien konsentrasinya, maka semakin cepat obat itu diserap, ya. Kebanyakan obat itu biasanya lipid soluble, ya. Obat itu nantinya akan masuk ke obat ini nantinya akan dirubah menjadi yang eh, hidrofilik atau larut air di hepat, ya. Jadi kebanyakan obat itu adalah lipid soluble. Ada juga obat yang water soluble, ya.
Oke, ini nggak usah, saya langsung ke sini ya. Obat itu ada yang asam, ada yang basa ya, Dek ya. Kalau dari tahunya dari mana? Dari nilai pKa-nya ya. Kalau pKa-nya rendah, dia obat yang asam, contohnya aspirin, pKa-nya 3,0 ya. Kalau pKa-nya tinggi, itu obatnya basa. Contohnya propanolol, pKa-nya itu 9,4 ya. Di sini tidak usah ya. Intinya obat itu ada yang asam, ada yang basa. Ya. Kemudian tadi saya katakan, apa pentingnya ini? Pentingnya mengetahui ini adalah untuk tahu obat ini kira-kira di lambung dia mengalami nasib seperti apa. Obat ini nanti di intestin mengalami nasib seperti apa. Kalau obat yang asam, ya, dia cenderung stabil di lingkungan asam. Obat yang basa, dia cenderung stabil di lingkungan yang basa. Sebaliknya, obat yang asam, ya, nanti kalau dia ketemu lingkungan yang basah, maka dia akan terionisasi. Begitu juga dengan obat yang basah, kalau dia di lingkungan yang asam, dia akan terionisasi. Jadi propanolol ketika masuk ke lambung, dia akan mengalami ionisasi lebih besar dibandingkan kalau aspirin masuk ke lambung. Ya, baliknya, aspirin nanti akan terionisasi dengan persentase yang lebih besar di intestin, karena intestin ini lingkungannya dia basah dibandingkan dengan propanolol yang obat basah. Ya, ini nggak usah, saya lewati aja. Nah, pH medium ya. pH medium ini maksudnya dalam hal ini kalau tidak hanya tidak hanya ini sih, tidak hanya GI tract ya. Kalau kita mungkin merujuk pada kasus misalnya pasiennya mengalami asidosis metabolik ya. Jadi yang asam apanya? Darahnya, serum darahnya asam dia. Atau pasien dengan alkalosis, pasien dengan alkalosis itu juga eh, darahnya basah ya. Jadi obatnya juga akan terion ketika dia sudah masuk ke systemic circulation ya. Jadi medium ini merujuk pada di mana obat itu berada ya. Kalau dia berkaitan dengan absorpsi, berarti ketika obat itu masuk ke lingkungan lambung ataupun masuk ke intestin. Lambung itu asam, intestin itu basah ya. Ini sama silakan dibaca. Contoh ya, kita sekarang obat yang basa lemah ya, obat yang basa lemah ya, dia di lambung dia cenderung stabil tadi saya katakan ya. Kenapa? Karena sama-sama lingkungannya asam. Lambungnya asam, obatnya asam. Sehingga obatnya cenderung stabil. Obatnya, aturan berikutnya adalah obat itu kalau dia dalam kondisi tidak terion, obat itu sebenarnya sudah ready untuk diabsorpsi. Ya, sudah ready untuk diabsorpsi. Jadi secara teori, obat yang asam lemah, karena dia waktu di lambung itu persentase yang tidak terion cukup banyak, ya, dan dia sudah dalam bentuk lipid soluble, ya, maka sebenarnya obat ini sudah siap untuk diabsorpsi di lambung. Itu ya, secara teori ya. Sedangkan obat basa, ya, dia cenderung tidak terion di lingkungan yang alkalin, yaitu intestin. Sehingga obat ini akan secara teori dia siap diabsorpsi di intestin. Tapi sekali lagi, kalau Anda belajar apa ya fungsi dari masing-masing organ, lambung, mukosa lambung dan mukosa intestin itu memiliki struktur yang berbeda. Ya, mukosa lambung itu tidak diciptakan untuk mengabsorpsi, ya, tapi mukosa dari intestin itulah yang siap untuk mengabsorpsi. Kalau Anda bandingkan ya intestin sama lambung, struktur dari mukosanya itu sangat berbeda ya. Tapi pada prinsipnya lambung ini tidak diciptakan untuk dia absorpsi. Sedangkan intestin itu ada struktur fili ya, mikrofili ya. Jadi dia memang tujuannya adalah untuk memperluas permukaan absorpsi. Sehingga kalau di realita sebenarnya apapun obatnya ya, baik asid maupun basa, karena memang ini luas permukaan untuk absorpsinya jauh lebih besar di intestin, ya, maka realitasnya hampir semua obat sebenarnya diabsorpsinya di intestin, ya.
bukan di lambung. Meskipun secara teori obat yang basa lemak itu sebenarnya ready, siap untuk diabsorpsi di lambung, tapi obat yang basa lemak pun sebagian mungkin diabsorpsi di lambung, tapi karena memang permukaannya lambung ini tidak untuk absorpsi, maka dia tetap diabsorpsi di intestin. Ya, kurang lebih begitu. Ini ada kuis, ya. Silakan. Ada yang mau coba jawab? Oke, aspirin ya, pKa-nya 3,0. Ini adalah obat basa lemah ya, obat basa lemah. Obat ini kira-kira obat ini berarti dia akan terionisasi di small intestine, tapi dia tidak terionisasi di stomach, di lambung ya, karena pH-nya rendah. Sehingga berdasarkan ini, maka yang aspirin ya itu rate of absorption-nya itu akan lebih tinggi, paling tinggi di lingkungan yang asam. Sedangkan propanolol, dia rate of absorption-nya akan cenderung lebih tinggi di lingkungan yang basah. Ya. Jadi propanolol akan di small intestine berarti propanolol yang paling tinggi rate of absorption-nya, disusul dengan warfarin, kemudian disusul dengan aspirin. Dan sebaliknya untuk yang lambung dengan pH yang asam, yang paling rate of absorption-nya paling tinggi adalah yang aspirin duluan karena sama-sama asam ya. Ini kalau didasarkan pada teori pKa dan pH dari medium ya, pKa obat dan pH dari medium. Ya. Ini adalah rute pemberian obat ya, rute pemberian obat itu macam-macam, ada enteral di bawah sini. Ya, yang parenteral ini semua yang injeksi ini dan seterusnya. Kemudian yang lain topikal ini topikal itu diberikan langsung ke dan ini biasanya eh, untuk penyakit-penyakit yang sifatnya lokal ya. Dan kita ingin menghindari absorpsi sistemik. Kemudian inhalasi, ya. Inhalasi berarti diberikan secara dihirup obatnya ya. Inhalasi ini ada yang efeknya di respiratory ya. Memang di respirasi, ada yang inhalasi tapi untuk tujuan sistemik juga ada. Contoh inhalasi yang ada untuk tujuan sistemik, contohnya obat bius anestesi itu ya. Obat bius itu dia ada apa modenya dia dihirup, masuk ke saluran nafas, masuk ke alveoli. Di alveoli ini, alveoli kan selalu dempetan dengan eh, kapiler ya, kapiler pembuluh darah. Jadi obatnya masuk alveoli dalam bentuk kecil, partikel yang kecil, dia langsung mengalami perfusi masuk ke gas anestesinya akan masuk ke pembuluh darah, di pembuluh darah kemudian dia masuk ke sirkulasi sistemik, kemudian setelah masuk ke sirkulasi sistemik, masuk ke site of action-nya di otak ya, sistem saraf pusat, kemudian pasiennya terbius. Jadi obatnya diinhalasi tapi tujuannya sistemik. Tapi ada juga obat yang inhalasi tapi tujuannya adalah di respiratory tract, contohnya obat inhalasi yang inhaler yang untuk asma ya. Pasiennya inhalasi obatnya, kemudian partikel obatnya masuk ke akan ketemu dengan otot polos yang ada di respiratory tract ya, di bronchus bronchiolus ya. Di situ ada otot polos. Nah, tujuan obatnya sebenarnya hanya ke sana ya. Di otot polos itu dia akan ketemu sama reseptornya, namanya reseptor beta 2.
di reseptor beta 2 itu akan aktivasi reseptor beta 2 itu akan memicu eh, relaksasi dari otot polos di saluran nafasnya sehingga terjadi apa? Bronkodilatasi sehingga asmanya membaik ya. Jadi macam-macam nih. Rektal juga gitu ya. Rektal ini ada yang tujuannya memang untuk eh, sifatnya lokal ya, misalnya kasus abeien ya, atau kasus tujuannya lokal dia di situ. Tapi ada juga obat yang mungkin Anda pernah pasien anak atau bayi dengan kejang demam misalnya ya. Kejang demam diberikan obat per rektal ya, tapi tujuannya apa? Untuk menghentikan kejang. Jadi obat diberikan rektal ya, kemudian obatnya akan diserap oleh pembuluh darah di area rektal masuk ke vena cava ya. Kemudian sebagian masuk vena cava, sebagian masuk yang lain. Kemudian obatnya akan jalan-jalan ke seluruh tubuh sistemik, kemudian mempengaruhi otak ya, sistem saraf pusat, kemudian dia akan menghentikan kejang. Ini contohnya diazepam per rektal ya. Ada juga obat yang diberikan per rektal tapi tujuannya untuk nyeri yang ada di nyeri yang sangat berat sekali ya, severe misalnya di mungkin Anda tahu nyeri kolik, nyeri karena ada batu ginjal misalnya ya. Kemudian pasiennya mendapatkan obat melalui rute rektal. Obatnya ini dimasukkan via rektal, tapi efeknya sistemik, kemudian mengurangi nyeri yang ada di saluran ginjalnya. Ya, jadi macam-macam di sini ya rutenya ya. Cuman yang harus Anda perhatikan, yang Anda harus tanyakan adalah setiap rute ini itu sebenarnya berpotensi ke sistemik semuanya ya. Kecuali yang paling kecil ini adalah yang topikal. Topikal ini kalau obat dioleskan di kulit, ya kemudian diteteskan ke telinga, diteteskan ke mata, obatnya efeknya ke situ saja. Ini topikal. Ya, untuk menghindari efek sistemik dari obat, ya biasanya kita berikan secara topikal. Ya, tapi kalau penyakit-penyakit itu tidak bisa dijangkau dengan pemberian secara langsung secara topikal, misalnya infeksinya di paru, kan nggak bisa ya topikal ya. Berarti dia harus diberikan secara apapun, bisa diinjeksi, bisa oral, tapi tujuannya sistemik. Ya, silakan diperhatikan rute-rute pemberian obat ini ya. Inhalasi itu sebenarnya kemungkinan dia juga bisa diserap secara sistemik ya. Sama sebenarnya. Oke, yang sering saya keluarkan di soal itu ya. Pertama, Anda harus membedakan bioaf-nya ya. Anda harus tahu konteks bioaf. Bioaf itu adalah apa tadi? Jumlah obat yang masih aktif yang dia ada di sirkulasi sistemik pertama kali dibandingkan dengan proporsi obat yang diberikan. Ya, jadi mm, bioaf oral ya itu dipengaruhi oleh tadi ya apa yang terjadi di mulut, di esofagus, pengerusakan yang ada di lambung, obatnya rusak duluan, dan obatnya rusak dulu di intestin sebelum obat itu diserap. Kemudian di metabolisme lintas pertama oleh hepar baru masuk ke sistemik. Jadi faktor-faktor itu akan mempengaruhi bioaf obat secara oral. Oke. Nah, kalau kita bandingkan enteral, parenteral, topikal, inhalasi ya, bioaf sistemiknya kalau enteral itu tadi ya dipengaruhi oleh itu. Kalau sublingual gimana? Ada yang bisa berpendapat nggak? Kalau sublingual menurut Anda bioafnya dipengaruhi oleh apa? Oh, saya jelaskan aja ya. Jadi sublingual ini mirip-mirip dengan rektal ya. Jadi dia ada obat yang diberikan bukal juga, ada obat yang diberikan sublingual. Jadi dia itu diberikan di mukosa di bawah lidah, ya. Kemudian obat ini akan langsung diabsorpsi ke mukosa di bawah lidah, ya. Kalau obat yang diberikan secara apa, rektal itu juga sama diberikan rektal, obat itu akan diabsorpsi oleh pembuluh darah di area rektal itu. Nah, bioaf ya itu cenderung tinggi ya. Kenapa? Karena
Kalau yang sublingual dia nggak ini bedanya. Kalau sublingual dia tidak akan masuk ke first pass metabolism. Kalau rektal itu sebagian akan mengalami first pass metabolism. Ya. Sedangkan parenteral bioafnya cenderung tinggi-tinggi semua di sini. Ya. Yang paling tinggi 100% yaitu intravena karena langsung ke sistemik. Topikal sistemik bioavailability-nya hampir nol ya karena dia sebenarnya obat ini tidak rute ini sebenarnya tidak untuk ke sistemik ya dan seterusnya. Oke. Ini ya. Ini adalah distribusi sekarang. Jadi obat itu setelah diabsorpsi, dia masuk ke plasma, ya. Setelah obat itu, ini kan dimasukkan lewat ada oral, perkutan, intravena, intramuskular, intratekal, inhalasi, ya. Kalau inhalasi dia akan lewat paru dulu, terus lewat paru dia masuk ke plasma. Kalau intramuskular berarti ke muscle dulu, baru ke plasma, ya. Setelah obat ini masuk plasma, obat ini akan didistribusikan, ya. Tergantung dari karakter obatnya. Ada yang didistribusikan ke sebenarnya ya semua organ ini bisa menjadi tujuan dari obat itu, ya. Tapi ya, tapi ini tergantung dari karakter obatnya, ya. Rata-rata obat yang lipofilik misalnya ya, obat lipofilik itu adalah obat yang sangat kelarutan lemaknya sangat tinggi, obat cenderung akan ke jaringan lemak, entah itu jaringan lemak yang ada di bawah kulit atau jaringan lemak yang lain, ya, misalnya seperti itu. Kemudian sebagian dari obat yang masuk plasma dia akan didistribusikan ke site of action, ya. Kalau obatnya kerjanya itu ada di otot, ya obat itu akan ke otot. Kalau obat itu pingin menyasar efek terapi di otak, maka dia ke otak. Baru menyebabkan efek farmakologis, ya. Kemudian obat ini akan dieliminasi ya, urin feses ini jalur utama. Kalau ibunya ini sedang menyusui, obat ini bisa mampir ke jaringan payudara ibu dan dia akan dikeluarkan lewat ASI, ya. Ini ya enteral routes ya, enteral routes. Ini jalur yang paling umum untuk minum obat ya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Kalau masuk lewat oral, ya diserapnya di mana? Di intestin, ya diserapnya di intestin. Kemudian di intestin ini obat ini akan masuk ke vena porta. Di vena porta dia akan masuk dulu ke liver. Ini yang kita sebut first pass metabolism, metabolisme lintas pertama. Jadi obat ini belum masuk ke sistemik di sini, obatnya sudah masuk ke liver duluan. Ini yang kita sebut first pass metabolism, ya. Ini yang saya keluarkan di soal juga ya. Jadi jangan bingung dengan metabolisme dengan first pass metabolism. Namanya ada tambahan ya. Semua obat itu pasti akan dimetabolisme. Tadi kan saya katakan ini ya. Obat itu masuk lewat rute manapun, ya. Entah itu masuk lewat otot, langsung ke vena, melalui oral ya, melalui inhalasi. Ketika obat itu sudah ada di plasma atau systemic circulation, maka obat ini ya pasti akan mampir ke hepar ke sini ya. Ini Anda lihat ya, pasti akan mampir ke hepar dan akan mengalami metabolisme. Cuman ini panahnya semuanya dua arah ya, Dik ya. Panahnya dua arah, Anda perhatikan di sini. Obat setelah di liver, di hepatosit, obatnya akan dirubah dari non-polar menjadi polar, kemudian dikembalikan lagi ke plasma, ya. Di plasma, obatnya akan, kalau ketemu glomerulus ginjal, obatnya akan siap diekspresi lewat urin. Tapi kalau belum ketemu dengan ginjal, ya obatnya belum diekspresi. Bisa dipahami ya. Jadi setiap obat yang masuk ke systemic circulation atau plasma, obat ini pasti akan masuk ke liver, pasti akan masuk ke kidney. Cuman obat yang masuk ke kidney, kalau dia belum menjadi polar, belum ke sini dulu, obat ini nggak bisa keluar lewat urin, ya. Jadi dia harus
polar dulu, baru masuk kidney, baru masuk urin. Itu syaratnya obat itu bisa keluar dari sistem tubuh ya. Nah, kemudian, nah, jadi pasti obat yang masuk ke plasma, dia pasti mengalami metabolisme. Tapi ini yang saya katakan metabolisme ya. Jadi obat itu selalu mengalami metabolisme. Tapi ada kalanya obat itu mengalami first pass metabolism. Satu-satunya jalur ya, satu-satunya jalur dua ini ya, yaitu oral dan rektal. Oral atau rektal itu dia akan masuk ke gut ya, diserap oleh diserap oleh mukosa intestin atau mukosa rektal, masuk ke portal sistem dulu, baru masuk liver. Jadi Anda bisa bayangkan di sini, obat yang masuk oral itu nggak bisa langsung masuk ke sistemik ke sini. Jadi dia pasti masuk ke sini dulu, baru masuk ke sini. Ini yang kita sebut sebagai first pass metabolism. Jadi dia masuk oral sini, nanti diserapnya di sini, ke sini dulu. Masuk rektal juga gitu ya, masuk sini. Tapi ini sebenarnya sebagian kecil ya, sebagian dia langsung bypass ya, nggak masuk vena porta, langsung ke sistemik. Makanya tadi yang rektal ya, yang rektal khusus yang rektal dia itu ada dua jalur sebenarnya kalau yang rektal. Yang rektal ini dia bisa langsung melalui vena cava, langsung ke sistemik, sebagian masuk vena porta, kemudian di metabolisme di liver dulu. Tapi kalau yang oral pasti vena porta dulu. Ya, jadi obatnya akan dimetabolisme dulu sebelum masuk ke sistemik. Ini yang kita sebut first pass metabolism. Jadi nanti kalau di ujian ada soal rute pemberian obat yang mana yang mengalami first pass metabolism, jawabannya hanya dua ya, oral dan rektal. Ya, terutama yang oral. Sedangkan yang rute lain, dia tidak mengalami first pass metabolism. Tidak mengalami first pass metabolism. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya. Saya lanjutkan. Ini karakteristiknya kalau yang oral ya. Kalau yang oral pasti ada pengosongan lambung. Tadi sudah saya sampaikan ya. Ini nice to know untuk Anda, tapi Anda bisa lihat di sini. Jadi minum obat dengan segelas air ya, itu pasti berbeda ya dengan minum obat dengan makanan yang porsi besar yang fatty ya. Karena pasti kalau yang ini pengosongan lambungnya cepat, yang ini pengosongan lambungnya lambat. Cukup yang ini aja ya, yang lain-lain nggak usah karena nanti membingungkan untuk Anda. Ini ya, solid dosage plus glass of water dengan obat dengan fatty meal, ini pasti berbeda. Ya, nanti ini saya keluarkan di soal. Kemudian yang kedua adalah tempat penyerapan obat. Meskipun tadi ada teori pKa dan pH medium, ya, obat yang asam lemah kemungkinan rate of absorption-nya lebih besar di lambung, tetapi small intestine ini sebenarnya menjadi site of absorption yang utama, ya, karena ada permukaan penyerapan yang sangat-sangat besar, ya, karena ada struktur fili dan mikrofili. Oke. Oke, dan hati-hati di sini sebenarnya yang berperan untuk menginaktivasi obat ya, itu rute oral ini cukup signifikan ya. Signifikannya di mana? Sejak obat itu masuk ke mulut ketemu berbagai macam enzim ya. Esofagus ada cairan di situ ya. Kemudian masuk lambung dia berdiam lama. Apalagi kalau minumnya sama lihat pasti ketemu dengan asam lambung cukup lama interaksinya ya. Ini akan menyebabkan kerusakan obat dan ionisasi obat untuk obat yang pKa-nya basah ya atau tinggi pKa-nya. Ditambah lagi ya, ya. Kemudian di small intestine yang bagian distal atau kolon ini ada gut bakteria. Nah, pada obat-obatan tertentu, misalnya contohnya eh,
saya lupa ya. Eh, eh, Signifikan dia ternyata di metabolisme oleh gut bakteria. Probiota cukup besar. Jadi ya eh, eh, perubahan dari gut bakteria juga akan berpengaruh terhadap penyerapan obat. Ini karena ini granulo, ada sediaan yang eh, sublingual, ini sublingual di bawah lidah. Dia eh, mukosa yang ada di bawah lidah. Jadi dia diatek, jadi dia bypass first pass metabolism. Oke, ya ini ya first pass metabolism. Jadi harus pahami betul, ya. Ini hanya untuk rute oral dan rektal, ya. Metabolisme yang terjadi by definition, metabolisme yang terjadi sebelum obat itu masuk ke sirkulasi sistemik, ya. Ada obat yang di metabolisme hepar itu sangat masif, ada yang sedikit, ya. Untuk obat-obatan yang eh, metabolisme heparnya itu sangat-sangat tinggi, maka obat ini sebenarnya tidak cocok kalau diberikan secara oral. Contoh, ya, ada obat yang misalnya ini ya, hepatic extraction rasionya 90% lebih. Berarti kalau obat itu diberikan oral, katakanlah di lambung dia rusak 5%, di intestin rusak 1%, kan tinggal 94% ya, 5 + 1 kan 6%. Berarti 100% kurangi 6%, berarti tinggal 94%. Ketika masuk ke vena porta, terus dari 94% itu berkurang 90%. Berarti obatnya yang masuk ke sirkulasi sistemik tinggal mungkin 3%. Ya. Nah, kalau yang seperti itu berarti obat ini nggak cocok diberikan oral. Dia harus bypass metabolisme ini. Ya, artinya dia harus masuk sirkulasi sistemik tanpa ketemu sama si hepar. Caranya apa? Ya berarti diberikan parenteral atau diberikan rute lain yang dia nggak ketemu hepar duluan. Ya, seperti itu. Ini yang parenteral, ya, obatnya injeksi ya, macam-macam injeksinya. Nah, itu untuk Anda ya. Intinya injeksi ini biasanya obatnya harus steril ya, karena dia akan langsung bersentuhan dengan masuk ke sistemiknya lumayan besar. Cuman kelemahannya di sini adalah kalau pasien ini ada alergi obat, ya, alergi obat, kalau obatnya diberikan parenteral, susah banget untuk apa ya, mengeluarkan obatnya, karena obat itu sebenarnya sudah masuk. Ya. Beda dengan oral, kalau oral obatnya masih di lambung, pasiennya ada alergi dengan obat itu ya masih ada kemungkinan untuk memuntahkan obatnya, ya. Artinya menghambat supaya obatnya tidak diserap dengan sebelum dia masuk ke intestin, obatnya dikeluarkan dulu, dimuntahkan atau dikeluarkan, ya. Tapi kalau sudah masuk parenteral, sekali Anda injeksi, maka respon alerginya bisa bisa sangat signifikan, ya. Ini yang inhalasi, ada macam-macam ya. Intinya dihirup ya. Ini nebulisasi ya. Kemudian ada obat yang bentuknya kadang yang dihirup itu berupa asap seperti ini ya, aerosol ya. Ada yang ini ya nebulizer ini nanti dirubah menjadi air ya, uap. Airnya ini kemudian mulutnya ini yang dihirup bukan berupa bukan nasal, vaginal, rektal, itu dia yang rektal. Ini inhalasi ini onsetnya cepat ya karena terlempar ya. Maaf, jadikan sebentar.
Jadi seberapa lama yang menentukan onset itu adalah seberapa lama obat itu masuk jam 10.20 ada kuliah ya, Dek ya. Tidak ada, dokter. Insya Allah cepat kok ini ya, distribusi cepat. 10.20 persis saya akhiri. Oke, jadi biasanya onset obat itu by default cepat ya, karena intinya yang menentukan onset obat itu adalah seberapa lama obat itu dari site of administration, dari tempat pemberian obat sampai dia ke site of action. Jadi kalau yang oral itu cenderung lama ya, karena dia butuh waktu pengosongan lambung, butuh waktu metabolisme obat, first pass metabolism. Tapi kalau yang rute parenteral cepat ya, karena diberikan intramuskuler, penyerapan di area muscle-nya atau di ototnya cenderung cepat. Kemudian setelah cepat masuk ke sistemik, setelah sistemik ya cepat aja dia masuk ke tempat obat itu bekerja ya. Inhalasi juga begitu cepat ya konsepnya. Mukus membran juga cepat konsepnya ya. Jadi pasien kejang diberikan obat rutenya rektal. Di rektal dia langsung diserap oleh mukosa area rektal, langsung masuk ke systemic circulation cepat dia ya. Ini faktor-faktor yang berpengaruh kepada absorpsi obat tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi intinya kelarutan, lipid solubility, ionisasi ya, bagaimana kelarutan obatnya dan formulasi obatnya, konsentrasi obatnya tadi ya, karena biasanya obat itu masuk ke eh, sirkulasi itu melalui sistem difusi ya. Kemudian area absorpsinya semakin luas area absorpsinya maka semakin cepat absorpsinya ya. Sirkulasi pada site of absorption juga berpengaruh. Pas injeksi intramuskuler di muscle-nya itu banyak absorpsi, banyak sirkulasi, maka sirkulasinya dia eh, absorpsinya akan cepat. Rute administrasi juga akan mempengaruhi absorpsi obat ya. Oke. YOAF tadi sudah saya sampaikan ya. Jumlah partikel obat aktif yang masuk ke sirkulasi sistemik dibandingkan pemberian obat di awal ya. Ini bioaf dari masing-masing pemberian tadi juga sudah saya jelaskan. Anda lihat di sini ya, intravena pasti 100%, sedangkan yang lain mendekati 100%. Tapi variasinya bisa Anda lihat di sini, variasi yang oral 5 sampai kurang dari 100%. Ya, sangat bervariasinya sangat tinggi sekali. Inhalasi juga begitu ya. Tapi kalau yang rute-rute injeksi atau parenteral, misalnya subkutaneus, intramuskuler, cenderung range-nya relatif sempit ya. Transdermal ini juga injeksi. Jadi kalau Anda ingin apa sangat bervariasi ya. Oke, kita coba ini. Rute mana yang tidak dipengaruhi oleh first pass metabolism? Ada yang mau jawab? Mungkin ini slide terakhir yang nanti yang berikutnya kita gabung jadi satu ya, distribusi sedikit. Oh. Rute mana yang tidak dipengaruhi first pass metabolism? Ada yang mau jawab? Silakan. Parenteral, dokter. Parenteral. Oke, apalagi? Oke, intinya bukan oral atau Atau dokter. Dia kangen kamu rektal katanya. ya. Yang kedua, rute mana yang tidak memerlukan absorpsi ke sistemik. Jadi obatnya nggak perlu masuk ke sirkulasi sistemik untuk bisa memberikan efek terapi. Rute mana itu? Intra Rute apa? Abinaya?
Oh ya, inhalasi tadi. Selain inhalasi, oke bagus. Apalagi tadi? Intravenous, dokter. Kalau intravena kan dia ke Oh, sistemik, deh. Ya kan? Ya, Topikal, dokter. latihan topikal. beja. Ya, misalnya nih mata merah. Mata merah dikasih obat tetes mata. Ya sudah, obatnya langsung ke konjungtiva mata, memberikan efek terapi di mata tanpa dia diserap oleh tubuh. Ya, bisa dipahami ya. Tetes telinga ya. Ada infeksi di telinga bagian luar. Ya sudah di dikasih obat topikal langsung ke telinganya, memberikan efek terapi di telinganya tanpa obat itu perlu di jalan-jalan ke organ-organ yang lain. Ini topikal ya. Kemudian lagi yang gatal-gatal di kulit. Kemudian dokter mendiagnosis ini jamuran ya, dikasih anti jamur. Anti jamurnya cukup dioleskan di kulit ya. Membunuh jamurnya? Iya, karena dengan diolesi di kulit langsung membunuh jamurnya secara efektif tanpa obat itu diserap ke sistem. Oke, topical bisa. Kemudian tadi yang terima kasih sudah mendengarkan yang inhalasi ya. Inhalasi ada yang lewat sistemik dulu, ada yang tidak. Oke, rute mana yang 100% bioaf-nya? Intravenous, dokter. Oke, ada lagi yang lain? Ayo, Ada atau tidak? Ada nggak rambut rute putih lain sih. secara selain intravena yang bioaf-nya 100%? Lincap. Mas. Jawabannya antara ada dan tidak ada. Ada atau tidak ada? Harus yakin? Tidak ada ya. Tidak ada yang 100% kecuali intravena. Yang lainnya mendekati 100%. Ya. Oke, saya kira itu untuk kuliah hari ini. Untuk yang distribusi, ini sedikit saja yang saya sampaikan. Mungkin minggu depan bareng sama yang lain ya. Nggak terlalu banyak. Mungkin itu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absennya biasanya lewat apa, Dik? Gapura ya? Iya, Iya, dokter. dokter. Gapura. Oke, nanti saya kabari PJ-nya ya kalau saya sudah aktifkan absennya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Recording wabarakatuh. stopped.